Ayo, kalau bisa nih setengahnya kita maju ke depan. Ya, supaya nanti yang belakangan datang itu bisa menempati di belakang. Sekarang kita coba lengkapi dulu anggota-anggota kita yang di depan ini biar lebih mudah komunikasi kita. Iya. Terima kasih. Sekali lagi shalom. Ini anak-anak muda semua nih, saya jadi tambah semangat. Puji Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini pada hari ini, sore hari ini, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih setia Tuhan terus ada pada hidup kita, sehingga kita hari ini mau mengucap syukur dan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau dengan semangat, kita mau masuk gerbangnya dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Amin. Amin. Kita akan katakan sebab Tuhan baik, untuk selama-lamanya kasih setianya melimpah dalam hidup jemaatnya. Boleh tepuk tangan. Kita mau masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, Senyum. bersuka di hadiratnya
Kita akan masuk dalam saat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita hormati kehadirannya di tengah-tengah kita. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, mungkin kita tidak ada hari ini. Artinya kita boleh melewati pergumulan-pergumulan kita, hari-hari kita penuh berkat, kasih setia Tuhan. Pergumulan itu tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu kita mengucapkan terima kasih Yesus. Karena anugerahnya kita boleh ada. Kita boleh resapi lagu ini. Kita mohon katakan, ku ada. Ku ada Sebab anugerah-Mu. sebab anugerah-Mu. Ku ada. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada. Ku ada Sebab anugerah-Mu. anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus. Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun, Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu, kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita tahu Tuhanlah kekuatan kita. Apapun yang merintangi hidup kita, semua bisa kita lewati karena Tuhan yang pegang tangan kita setiap hari. Asal kita mau serahkan hidup kita dalam tangannya. Mau ada musuh di depan kita, rintangan menghalangi kita, kita tidak akan goyah. Karena Yesuslah sumber kekuatan kita dan Dia kebanggaan kita, gunung batu kita. Amin. Kita mau katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, aku tidak takut. Semangat. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan dengan yakin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu meskipun Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang
Kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, terambil dari hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Tuhan yang kelima, hormati ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Tuhan yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Tuhan yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan yang ke-10, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita dapat melakukan sesuai hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan hukum Tuhan. Kiranya itu tidak sekedar kita dengarkan, tapi mari kita refleksikan. Mungkin kita sering menyakiti hati Tuhan. Jiwa kita tidak tenang karena banyak dosa yang kita lakukan, yang tahu kita dengan Tuhan. Mari kita mau serahkan diri, kita mau mohon pengampunan dari Tuhan. Kita akan mohon sayap Tuhan untuk menaungi, mengingatkan kita setiap waktu, setiap langkah kita. Kita mau katakan, lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu. Kami tidak mampu Tuhan, lingkupi kami. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu Naungiku, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. katakan lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, sayap-Mu naungiku, Dengan kuasa-Mu Tuhan. dengan kuasa. Serahkan diri kita sama Tuhan. Katakan di saat Badai bergelora, Tuhan akan terbang bersamamu. Bapa,
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa kami di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan cecela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku bagai surga, Engkau memberikanku putih seperti bulu domba. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Silahkan duduk. Kita mau mengucap syukur karena pengampunan yang Tuhan berikan itu tidak ada hitungannya. Kalau boleh hitung-hitungan, mungkin terlalu banyak hutang kita buat sama Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau yang paling tahu setiap tetesan air mata yang kita keluarkan setiap hari. Mungkin terlalu banyak, Tuhan yang paling paham. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang Tuhan. tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama. tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan.
Kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tersurat dari kitab Roma pasal 3 ayat pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Dari kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Mari kita membacanya secara bergantian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23 kita baca sama-sama. Sebab upah Dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita sudah merdeka dari dosa. Mari belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Sebab kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita mau yakini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada jemaatnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya, Tuhan setia. segala perkara dapat kutanggung katakan dengan yakin. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya, Tuhan setia. kita mau katakan penolong yang selalu setia, Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara dapat kutanggung. amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Saudara silakan bangkit berdiri, kita mau katakan kembali, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, Dia memenuhi keperluan kita. Amin. keperluanku. Tak pernah Tuhan mengecewakan, kita harus ingat. Dia mengecewakan. Yesusku tidak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara Segala perkara dapat ku tanggung. amin di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya, Tetap percaya, Tuhan setia. kita mau katakan kembali segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Kami bisa tanggung semua Tuhan. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan ampun kalau kami sering kalah Tuhan. Yesus penolong dan sahabat. Amin, tetap percaya, Tetap percaya, Tuhan setia. tetap percaya, Tetap percaya, Tuhan setia. tetap percaya. Percaya, Tuhan setia. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita dengarkan kur dari Naposo.
Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu 30 Oktober 2022. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis, dengan topik belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Kedua, pembawa firman pada sore hari ini adalah dari Pendeta Binsar Pakpahan PhD. Beliau melayani sebagai dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi di Jakarta. Tiga, persembahan ke depan altar sesuai dengan surat Preses Distrik 8 DKI Jakarta nomor 491 pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022 setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk bantuan korban gempa bumi di Tapanuli Utara dan sekitarnya. Pada hari ini Minggu 6 November 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan dana pensiun HKBP. Keempat, pertanyaan sektor. Pada hari Selasa 1 November 2022 pukul 19.30 WIB dilaksanakan kebaktian sektor di sektor 5 di rumah keluarga P. Siombing Inang Situa R. Borunat 10 bertempat di Jalan Nangka nomor 22 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penelan Alkitab pada hari Rabu 2 November 2022 pukul 10 WIB akan dilaksanakan PA Lansia bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Kamis 3 November 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PA Perempuan bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 5 November 2022 pukul 17 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan dilaksanakan PA Remaja. Ke-6, mutasi pelayanan sehubungan dengan SK Epurus HKBP SK nomor 439 tentang perpindahan Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH menjadi pendeta fungsional HKBP Kernolong Resort Jakarta pada hari Minggu 6 November 2022 pukul 9.30 WIB akan dilaksanakan pangoja konon Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH di HKBP Kernolong Resort Jakarta didampingi oleh Kor Lansia dan Kor Perempuan. Ketujuh, jemaat sakit, mohon dukungan doa untuk kesembuhan Adriel Jonea Bismar Purba dan Arabella Benesia Quensi Boru Purba dari sektor 5. Saat ini pemulihan di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dari Mazmur 37 ayat 5. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Pesan Sinode Agung ke-66 HKBP. Kepada yang terkasih semua warga dan pelayan HKBP di tempat masing-masing, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, yang setia menyertai dan memberkati gerejanya dalam setiap aras pelayanannya. Di dalam penyertaannya jugalah berlangsung Sinode Agung ke-66 HKBP tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 di Perkampungan Seminarium Sipaholon Tapanuli Utara
dengan protokol kesehatan terkait COVID-19 di dalam tema bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2 dengan subtema melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi. Melalui tema dan subtema ini kita berharap bahwa di gereja kita akan semakin terjalin semangat bertolong-tolongan dalam semua aras pelayanan. Sinode Agung ini dibuka dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengarahkan dan mengantarkan semua peserta agar mengikuti sinode tersebut di dalam doa dan semangat persaudaraan dalam menetapkan berbagai keputusan yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam perjalanan pelayanan HKBP ke depan. Kita menyambut dengan sukacita kehadiran unsur pemerintah dalam Sinode Agung ini yang telah menyampaikan harapan dan sumbangan pemikiran kepada semua peserta. Gereja dan pemerintah diharapkan seirama dalam mengatasi berbagai penyakit sosial masa kini yang dapat merusak kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Kerjasama kedua belah pihak juga diharapkan dalam meningkatkan kesehatan dan taraf kehidupan yang memang kita rasakan sudah semakin baik. Sinode Agung menyambut kehadiran Kapolda Sumut, terlebih sambutan Presiden RI Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang mendorong HKBP agar meningkatkan keikutsertaannya dalam menyokong pemerintah mewujudkan keamanan bangsa sekaligus semakin bersungguh-sungguh memperlihatkan kesehatian warga dan pelayannya di seluruh tanah air. Dari laporan pertanggungjawaban pelayanan OPUE Porus terlihat pelayanan HKBP yang semakin meningkat secara signifikan. Dalam hal dana pensiun terlihat berbagai upaya dan kesungguhan gereja kita untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Kita masih harus membayar 12,7 miliar. Kantor pusat akan membayarkan sejumlah 5 miliar dari yang sudah dianggarkan untuk tahun 2022. Maka kita masih harus mencari dana sejumlah 7,7 miliar lagi. Sinode Agung menetapkan agar dana pensiun HKBP beralih dari dana pensiun manfaat pasti ke dana pensiun iuran pasti. Sinode Agung juga menyampaikan terima kasih kepada semua warga dan pelayan HKBP yang ikut serta membantu dana pensiun HKBP. Juga terlihat jelas selama pandemi COVID-19, gereja kita semakin terlatih di dalam memakai teknologi informasi atau IT untuk mengembangkan pelayanan. Peningkatan juga terjadi dalam hal pembenahan aset HKBP dan keikutsertaan HKBP dalam berbagai gerakan ekumenis. Sinode Agung juga mengumpuli berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia yang juga sudah digumuli dalam sidang raya Dewan Gereja Dunia, yaitu perang Ukraina dan berbagai perang lainnya yang terjadi di berbagai kawasan dunia ini. Sinode Agung juga menggumuli isu-isu publik seperti kerusakan lingkungan hidup, persoalan tanah adat, pelecehan dan kekerasan seksual. Seturut dengan konvensi HKBP, warga dan pelayan HKBP harus ikut serta dalam untuk mengatasi berbagai kerusakan lingkungan, pelecehan dan kekerasan seksual. Gempa bumi yang terjadi di Tapanuli Utara yang terjadi awal Oktober 2022 tidak luput dari pergumulan Sinode Agung gereja kita. Gempa tersebut menimbulkan banyak kerusakan rumah-rumah penduduk dan bangunan gereja. Sinode Agung berdoa untuk para korban supaya diberinya kekuatan. Sinode Agung juga mensyukuri bantuan yang datang dari jemaat-jemaat HKBP yang membantu para korban bangkit dari terpurukan. Secara mendalam dan sungguh-sungguh Sinode Agung juga membahas dan akhirnya menetapkan berlakunya sentralisasi keuangan HKBP setelah sebelumnya hal ini dibahas dalam berbagai aras pelayanan gereja kita. Sinode Agung juga menetapkan kewajiban setiap huria untuk disetor ke pusat untuk program sentralisasi ini, yakni 55% dari potensi keuangan setiap huria. Ini akan dipakai untuk menjalankan program resort, distrik, dan pusat, serta untuk perbelanjaan semua pelayan yang mendapat SK dari Porus HKBP. Potensi keuangan yang dimaksud meliputi 11 persembahan berikut ini: persembahan ibadah
1A persembahan ibadah, 1B kategorial, persembahan ibadah pertupulan atau pemberkatan nikah, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan ibadah khusus atau kasual, persembahan hamuleteon, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan atau tahunan jemaat yang dikirimkan ke pusat paling lambat pada hari ketiga setiap minggu. Dan begitu setiap jemaat tidak lagi membiayai anggaran resort, anggaran distrik maupun perbelanjaan semua pelayan yang ditugaskan Eporus. Sentral atau pusatlah yang membiayainya. Sebanyak 45% yang tinggal di Huria akan dipakai oleh Huria tersebut untuk program pelayanannya. Program sentralisasi ini sesungguhnya sudah diharapkan sejak lama oleh HKBP, dengan harapan bahwa dengan sentralisasi ini pelayanan HKBP gereja kita akan semakin meningkat dan memberi kesempatan bagi Huria dan pelayannya menjalankan berbagai inovasi dan kreasi, sekaligus mengatasi berbagai kesulitan terkait dengan mutasi dan dana pensiun. Sesudah melalui berbagai pembahasan mendalam di area arah Huria, resort dan distrik, Sinode Agung juga menetapkan amandemen 4 Tata Gereja HKBP 2002 yang memperbaiki hal kepesertaan ke Sinode Agung 2024 dan hal sentralisasi keuangan. Demikian juga dengan hal yang berkaitan dengan pemakaian teknologi dalam pelayanan gereja. Amandemen tata gereja ini akan berlaku sejak 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan dan memberkati HKBP dalam mewujudkan berbagai pelayanan yang mengokohkan iman dan meningkatkan taraf kehidupan semua warga dan pelayan HKBP. Marilah kita mengingat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Seminarium Paholondo 7 Oktober 2022. Salam dan doa atas nama seluruh peserta Sinode Agung Eporus HKBP tertanda Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikianlah warta jemaat untuk minggu kita hari ini. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita persiapkan hati kita juga untuk firman-Nya. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam langkah hidup kita. Kita mau tergantung sama Tuhan, kita mau katakan, "Bila Engkau tak besertaku Tuhan, aku tidak mau berjalan." Bila Engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku. Pimpin langkah
perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih. dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan kembali, bila Engkau tak di sana. Engkau tak di sana, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji dan muliakan nama-Mu di rumah-Mu ini, di gereja-Mu. Dan sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membuat kami boleh membaca, mendengarkan firman-Mu, juga memahaminya serta menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajari kami Allah, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 1 ayat 16 sampai 20. Saya akan baca untuk kita semua. Yesaya 1 ayat 16 sampai 20. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudara. Senang sekali bisa bersama dengan saudara-saudara pada hari Minggu ini. Nama saya Binsar Pakpahan, saya pendeta HKBP. Mungkin nih karena saya pakai ini juga, saya matikan aja ya. Ya, nama saya Binsar Pakpahan, saya pendeta HKBP, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, wakil ketua 4 bidang Public Relations. Saya senang sekali bersama dengan Inang Amang, teman-teman dari HKBP Mampang Perapatan ini. Saya diajak oleh abang saya, Amang Sintuares Sinurat. Juga sini saya lihat ada Nicholas Banjarnahor, salah seorang dari tim saya. Ini ehonya dari mana ya? Dari sini ya? Baik, jadi saya tinggal di dalam kampus STFT Jakarta.
dan saya tinggal bersama istri Dorta Pardede, anak 2 umur 9 dan 2 tahun. Sebenarnya saya sudah pernah ke sini sebelum COVID dan sebelum banjir. Ini sudah berapa kali banjir di sini ya? 2 ya? Lebih? Oh berarti foto yang sampai ke saya cuma 2 kali. Itulah tahun 2000. Yang terakhir tahun berapa? Oh iya. Saking seringnya jadi lupa. Nah saudara-saudara, saya mohon izin, saya akan turun dari mimbar karena ini ibadah sekali sebulan gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Saya boleh turun ya. Oke, sip. Cek 1 2 ya, ini soalnya suaranya jadi echo dari sini. Suara saya terdengar ya? Terdengar ya? Baik. Saudara-saudara, kebetulan juga kemarin di Sinode Godang kami banyak bicara tentang isu-isu masyarakat. Nah ini dari mana ya? Siapa ya ini? Ini yang mana echo-nya? Oh ya, lanjut aja. Oke, siap. Boleh next di slide-nya. Lanjut terus. Nah saya akan bilang next ya untuk slide. Ya boleh, yang sekarang yang pertama. Nah saudara-saudara, tema kita sekarang adalah belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Next. Ada 2 hal yang mungkin kita sering dengar, yaitu virtue dan vice. Kebetulan saya mengajar etika. Virtue itu adalah pikiran dan aksi ketika kita mau berbuat baik, nilai yang kita pegang. Lalu ada vice, itu adalah pikiran dan aksi yang membuat kita berbuat jahat. Jadi kalau kita bayangkan seperti gambar ada suara si jahat dan si baik yang menggoda kita. Si jahat di sebelah kanan atau kiri, si baik di sebelah yang lain. Apa saya nggak boleh bergerak kali emang? Atau saya di belakang speaker? Ini mungkin ini yang harus saya lihat. Nah, yang menarik adalah bahwa saudara-saudara, untuk menentukan siapa yang jahat dan siapa yang baik, ternyata tidak semudah itu. Tidak mudah untuk menentukan siapa yang jahat dan siapa yang baik. Karena begitu mungkin pertama kali kita dengar, oh ini jahat. Lalu ada informasi kita terima tambahan informasi mengenai kasus tertentu, lalu kita jadi bilang, oh mungkin dia baik. Lalu kita dapat informasi lagi, lalu kita bilang, oh mungkin dia jahat. Untuk mengatakan baik dan jahat itu rumit sekali. Karena ada orang baik yang melakukan kejahatan, dan ada orang jahat yang melakukan kebaikan. Contohnya, next. Misalnya Robin Hood. Menurut teman-teman, Robin Hood ini baik apa jahat? Dia mencuri untuk menolong orang miskin. Baik apa jahat? Saya ulangin. Dia mencuri untuk menolong orang miskin. Dia mencuri dari orang kaya yang jahat, katanya yang jahat. Kalau buat orang kaya itu, Robin Hood ini jahat. Kalau buat yang ditolongin, Robin Hood ini baik. Kalau Bapak Ibu ada di daerah sekitar perusahaan yang menjadi perusak lingkungan hidup, gitu ya, tapi dapat sumbangan, perusahaan itu baik apa jahat? Jadi ada perusahaan merusak lingkungan hidup, tapi bantu gereja, baik apa jahat? Oke, rumit kan? Kita kembali lagi, pencuri itu baik apa jahat? Jahat, jelas. Kalau pencuri hatimu, baik apa jahat? Pencuri hatimu, baik. Oke, baik. Kalau pencuri hatimu, tapi dia sudah punya pasangan, jahat. Sekarang saya tambah lagi keterangan. Kalau pencuri hatimu, tapi dia sudah punya pasangan, tapi pasangannya jahat sama dia,
Jahat atau baik? Jadi untuk mengatakan sesuatu itu baik atau jahat, kita betul-betul memerlukan sebuah pertimbangan yang cukup matang. Karena sesuatu yang baik untuk sebagian orang bisa jadi jahat bagi orang yang lain. Next, misalnya berita Bapak ini ya. Bapak ini Pak Fidelis, mungkin Bapak Ibu, teman-teman pernah baca berita ini. Pak Fidelis ini menanam ganja untuk menolong istrinya yang sedang sakit. Ya, kita pasti baca ini, mungkin lah pernah baca. Ganja di Indonesia ilegal. Menanam ganja di Indonesia salah. Oke. Menanam ganja di Indonesia salah. Beda kalau teman-teman sekarang pergi ke Thailand. Thailand sudah melegalkan ganja. Saya tidak menganjurkan teman-teman untuk pergi ke Thailand atau beberapa negara Eropa. Ganja itu legal, atau beberapa negara bagian di Amerika Serikat, ganja itu legal. Yang terjadi adalah bapak ini menanam ganja supaya istrinya yang sedang sakit itu bisa menahan rasa sakit. Itu tujuannya. Oke. Ganja sendiri, Bapak Ibu pernah makan mie Aceh nggak? Mie Aceh? Pernah makan mie Aceh di Medan nggak? Di Medan, yang asli ya, jangan yang di sini pesan-pesan susah. Yang asli di Medan pernah? Mie Aceh di Medan enak sekali. Tahu kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena ganja itu bumbu masak. Bukan hanya mie Aceh, rendang juga enak. Rendang. Sama seperti kalau di Medan, kue tiaw goreng itu pasti pakai minyak babi. Makanya enak. Kalau ada mie ayam di Medan yang enak, kita harus curigai itu. Nah, mungkin dia pakai minyak yang enak itu. Di Medan, ganja digunakan, dan Aceh, ganja digunakan sebagai bumbu masak. Itu nenek moyang kita dulu ya, menggunakan itu. Tapi kemudian sekarang menjadi sesuatu yang terlarang, sehingga Bapak Fidelis yang menanamnya untuk menolong istrinya yang sedang sakit, kemudian dikatakan sebagai penjahat. Dia disebut sebagai penjahat oleh hukum. Banyak orang-orang yang kemudian membela Bapak ini, yang terjadi cukup menyedihkan, karena istri Bapak ini meninggal 30 hari kemudian. Istri Bapak Fidelis sudah meninggal ketika dia di penjara. Nah, untuk mengatakan yang baik dan yang jahat agak rumit, saudara-saudara, karena itu belum layar berikut, sebelum next ya, tunggu dulu. Layar berikutnya ini adalah berita tentang orang baik yang melakukan kejahatan. Dan ini membuat hati saya sedih. Dan ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa HKBP bicara soal kekerasan dan kejahatan seksual. Next. Dan ini adalah soal, boleh next? Ini adalah soal Uskup Belo yang dalam 2 tahun terakhir terbukti melakukan kekerasan seksual pada anak-anak. Dan dia dihukum oleh Vatikan. Mungkin teman-teman nggak tahu siapa Uskup Belo ya. Uskup Belo adalah penerima hadiah Nobel Perdamaian dari Timor Leste. Waktu itu masih Timor. Ternyata dia melakukan kekerasan, pelecehan seksual kepada anak-anak di tahun 90-an. Dan anak-anak ini melapor kepada Vatikan, dan Vatikan menghukum Uskup Belo. Uskup Belo ini orang baik atau bukan? Buat banyak orang Timor Leste, dia orang baik. Bahkan sesudah dia melakukan ini, masih banyak yang membela dia, karena mereka mengatakan ini orang baik yang melakukan kejahatan. Tapi buat anak-anak itu, orang ini orang jahat. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang membuat seseorang dikatakan baik dan jahat? Next, yang susah adalah ketika seseorang rajin berdoa dan pada saat yang sama rajin menipu. Tuhan Yesus, inilah dia orang.
Susah sekali kita melihat ini. Coba bayangkan orang yang korupsi tapi rajin nyumbang gereja. Mafia aja baik sama kelompoknya, saudara-saudara. Mafia aja baik sama kelompok. Nah, seorang teman saya, seorang teman saya profesor di Belanda menulis buku soal vice and virtue. Dia mengatakan seperti bagaimana cara membedakannya. Dia bilang seperti ini: jika seorang terus berbuat baik, ya, namun jatuh dalam kejahatan sekali, itu berarti dia tergoda, bukan orang jahat. Gitu ya. Jadi jangan kita samakan, kita pukul rata. Tidak ada orang baik di dunia ini, karena yang baik itu juga pernah melakukan kejahatan. Tidak begitu ceritanya. Oke, kalau orangnya baik, terus-menerus baik, suatu waktu dia tergoda melakukan kejahatan, itu adalah orang baik yang tergoda ke dalam kejahatan. Siapa yang bisa disebut orang jahat adalah ketika dia terus-menerus melakukan kejahatannya sambil melakukan kebaikan, dan dia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah jahat dan baik. Jadi orang yang seperti ini biasanya melakukan kebaikan untuk membayar kesalahannya. Ini yang disebut orang jahat, kata teman saya ini. Next. Dan hari ini kita lihat pesan dari Nabi Yesaya. Boleh next. Nabi Yesaya menulis nubuatnya. Next. Nabi Yesaya menulis nubuatnya kepada dua kerajaan di Israel. Saudara-saudara, ada dua kerajaan di Israel, Israel Utara yang ada di atas dan Israel Selatan yang ada di bawah. Israel Utara dan Selatan adalah dua kerajaan sejak Raja Salomo. Jadi setelah Raja Salomo, Israel pecah dua. Yang disebut Israel Utara, ibu kotanya Samaria. Semuanya anak-anak Yakub, saudara-saudara. Jadi kalau Israel di kitab Kejadian sampai 5 Musa, sampai Ulangan, itu dua-duanya ini yang disebut Israel. Tapi sesudah raja-raja yang disebut Israel hanya yang di atas. Karena yang di bawah disebut kerajaan Yehuda, ibu kota Yerusalem. Siapa yang ada di Yehuda? Hanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Yang ada di atas 10 suku. Lewi itu campur, ada di dua kerajaan ini. Nah, Nabi Yesaya datang untuk kerajaan Yehuda, untuk Yerusalem. Nanti Yehuda ini disebut Yahudi. Jadi orang yang disebut Yahudi adalah kerajaan Yehuda, makanya mereka benci kepada kerajaan orang-orang Samaria. Tapi orang-orang Samaria sama-sama keturunan Yakub yang disebut bangsa Israel. Itu ya, saudara-saudara. Nah, apa yang boleh next? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya? Boleh next sekali lagi. Bahwa Nabi Yesaya berbicara mengenai, sekali lagi, berbicara mengenai penghakiman yang diterima oleh Yehuda atau Yerusalem. Kamu akan dihukum. Lalu nanti sudah banyak bicara soal hukuman, baru pasal 40 sampai 66 kamu akan diselamatkan. Tapi kamu akan dihukum dulu. Next. Dan yang dilakukan sekarang pasal 1 adalah, hei Yehuda, saya akan tunjukkan kesalahan kamu. Dan kesalahan Yehuda, next, ada di Yesaya 1. Yesaya 1 ini berisi mengenai apa sih salahnya Yehuda. Ada perbedaan antara kesalahan Yehuda dan kesalahan Samaria. Beda salahnya. Kalau Samaria itu kesalahannya, dia kawin campur, lalu dia meninggalkan Allah. Itu kesalahan mereka. Tapi kesalahan Yehuda agak spesifik. Next. Karena di dalam kitab Yesaya ini ada 2 kata kunci, keadilan dan ibadah. 2 kata kunci, keadilan dan ibadah. Yehuda, next, kemudian disamakan dengan, saudara-saudara, boleh next, Yehuda disamakan dengan Sodom dan Gomora. Saudara-saudara tentu ingat Sodom dan Gomora, lalu bilang, oh Sodom dan Gomora dihukum Tuhan karena kejahatan seksual. Bukan. Sodom dan Gomora lebih dihukum Tuhan bukan karena kejahatan seksual, tapi karena ketidakadilan. Boleh next. Dan di sini kita lihat di Yesaya 1 ayat 9 dibilang, aduh, kamu ini, boleh sekali lagi ayat 10-nya, kamu ini sebenarnya, boleh next, kamu ini sebenarnya adalah
sama seperti Sodom dan Gomora. Bahkan Yehuda dibilang, hai manusia Sodom, hai manusia Gomora. Itu kesalahan dari Yehuda, itu kesalahan dari Yerusalem. Boleh next. Bahkan di Yehezkiel, sekali lagi, next. Yehezkiel 16 dikatakan di situ, coba lihat yang di ayat 47 di sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka. Bahkan Yehuda disebut lebih jahat dari Sodom dan Gomora. Apa yang dibilang kesalahan mereka? Kamu, apa yang Sodom lakukan dulu, kamu lebih jahat dari mereka. Bayangkan saudara-saudara, kita tahu Sodom dan Gomora dihukum Tuhan, dihancurkan dengan bara api, habis kota itu. Tapi sekarang Yehuda dibilang kamu lebih jahat dari Sodom dan Gomora. Apa kesalahan Sodom dan Gomora? Boleh next. Dan inilah yang di Yehezkiel 16 ayat 49. Dibilang kecongkakan, makanan berlimpah-limpah, kesenangan hidup. Lalu mereka, ini yang utama, tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka ini menjadi orang yang tinggi hati melakukan kekejian di hadapanku. Karena itu, boleh next. Apa yang dilakukan oleh Yesaya, apa yang dilakukan oleh Yehuda, next lagi sekali lagi, dan Yerusalem adalah sama dengan Sodom dan Gomora. Apa yang mereka lakukan? Rajin berdoa tapi nipu. Saya ulangi. Rajin berdoa, rajin membakar korban bakaran, rajin menyembah Tuhan, tapi nipu. Untuk apa korbanmu banyak-banyak? Aku jemu dengan korban bakaranmu. Aku lelah, ya, aku jemu akan korban bakaran domba jantan, lemak anak lembu gemukan. Untuk apa kamu datang? Untuk apa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Next. Dan di sini dikatakan di Yesaya 1 ayat 21, kamu itu sekarang menjadi sundal, kamu itu penuh pembunuh, perakmu tidak murni, airmu bercampur air, pemimpinmu pemberontak, bersekongkol dengan pencuri, semua menerima suap, mengejar sogok, tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda. Kenapa disebut perkara janda-janda? Karena orang Israel ini seperti orang Batak juga. Kalau janda, dia nggak punya tanah lagi dulu, langsung diambil sama keluarganya tanahnya. Sehingga hidup dari mana janda ini? Dari belas kasihan. Kalau tidak dibantu orang, nggak bisa hidup. Apalagi anak-anaknya. Lalu mereka harusnya dilindungi oleh para pemimpin, tapi pemimpinnya tidak membela mereka, karena pemimpinnya sibuk membangun rumah Allah. Next. Lalu di Yesaya 58, orang Yehudanya protes juga. Tuhan, kami kan puasa, kok tidak Tuhan perhatikan? Kami kan sudah berdoa Tuhan, minta ampun. Nah Tuhan bilang apa? Next. Bukan puasa yang ku kehendaki, yang ku kehendaki ialah supaya kamu membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, dan sebagainya. Ya saudara-saudara, apa yang dikatakan di sini? Next, bahwa Yehuda lebih memperhatikan korban bakaran daripada warga miskin di sekitarnya, dan itu dosa. Jangan bangun gereja besar-besar kalau warganya adalah jemaat yang miskin. Jangan buat pesta besar kalau jemaatmu masih banyak yang belum makan. Jangan sibuk berdoa dengan megah kalau masih banyak yang menangis di sekitarmu minta tolong. Dan itu yang dilakukan oleh Yehuda. Bahkan dalam teks ini, jadi rupanya korban bakaran itu disuntik lemak dan air supaya mereka bisa gemuk dan dibakar. Sementara ada orang yang kurus karena tidak bisa makan. Mereka lebih memperhatikan anak lembu bakaran daripada manusia. Luar biasa. Ini hampir bisa kita samakan dengan gereja yang megah, gereja yang sombong sekali, menaranya tinggi besar,
sementara orang di sekitarnya orang tidak punya. Karena itu next, bagaimana mungkin kedua hal ini berjalan bersama? Ketidakjujuran berjalan bersama doa. Bagaimana mungkin? Ini orang baik atau orang jahat? Orang yang berdoa terus tapi tidak jujur, tapi menyiksa orang miskin, tapi mengambil suap untuk dana bencana. Ini orang baik atau orang jahat? Next. Nah, saudara-saudara, dalam buku yang tadi saya baca itu, karya teman saya itu, dia bilang begini, ada pengharapan yang lain yang agak spesial kepada para pengajar. Jadi misalnya begini, kalau seseorang itu mengajarkan kejujuran kepada orang lain, dia dituntut untuk lebih jujur lagi. Misalnya dosen. Kalau dosen bilang tidak boleh plagiat, lalu dosennya melakukan plagiat, pasti kita lebih marah kepada dia daripada melakukan plagiat. Kenapa? Karena dosen ini tiap hari bilang jangan plagiat. Jadi bebannya lebih tinggi. Sama seperti Inang Amang, saudara-saudara, teman-teman. Teman-teman lebih marah gimana? Kalau pemain drum di sini, karena saya main drum, kalau pemain drum bohong, sama kalau saya yang bohong sebagai pendeta, lebih marah sama siapa? Pemain drum dong, jangan sama saya. Lebih marah sama siapa? Lebih marah sama saya, karena saya mengajarkan kejujuran. Dia nggak ada urusan, makanya kita jadi lebih marah. Kalau melakukan kejahatan itu melanggar ucapannya sendiri. Kalau presiden korupsi untuk kekayaan diri sendiri, pasti kita marah sekali sama dia, karena dia harusnya menolong rakyat. Dan itu yang kita lihat. Kalau seseorang yang harusnya mengajar keadilan, tapi justru mengambil keuntungan dari kesusahan seorang, hakim justru melakukan suap, pasti marah sekali kita. Dibandingkan orang lain yang mengambil suap. Sama-sama salah, tapi kita lebih marah. Karena itu saudara-saudara, next, keadilan adalah buah ibadah kita. Harusnya kita melakukan keadilan, karena itu adalah buah dari ibadah kita. Tidak boleh ibadah itu hanya soal berdoa, memuji Tuhan dan lain sebagainya, tapi begitu kita keluar dari gereja ini nggak ada gunanya, nggak ada bedanya kita dengan orang lain. Terutama soal keadilan. Makanya Tuhan Yesus juga mengatakan di Matius 25, saudara-saudara, apabila ada yang lapar, kasih makan. Apabila tidak punya baju, beri dia pakaian. Apabila seorang tidak punya atap, beri dia tumpangan. Apabila seorang sakit, besuk dia. Itu refleksi iman seseorang. Bukan berdoa 15 kali sehari. Enggak ada salahnya berdoa 15 kali sehari. Tapi kalau tidak ada tingkah lakunya, tidak ada gunanya. Karena itu saudara-saudara, next, pesan pertama buat kita adalah, boleh next, berhentilah melakukan kejahatan. Kalau kita orang Kristen, kalau kita sekarang merasa saat ini saya sedang melakukan sesuatu yang tidak adil terhadap orang lain, kalau saya sedang menindas orang lain, kalau saya sedang tidak membayar gaji pegawaiku dengan sepantas, kalau saya pada saat ini sedang mencurangi orang lain, kalau saya sedang berkhianat kepada orang lain, kalau kamu tahu ada kesalahan yang kamu lakukan, berhentilah. Jangan imbangi dengan kebaikan. Nah, ini jahatnya jalan, yang penting saya baik juga. Yang jahatnya, berhentilah. Nah, susahnya saudara-saudara, memang begitu ya. Kejahatan ini tidak mengenal agama, saudara-saudara. Kejahatan tidak mengenal agama dan tidak mengenal tidak mengenal orang ini rajin berdoa dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa tertipu oleh penampilan luar, saudara-saudara. Saya baru tertipu baru-baru ini. Saya mau share, boleh ya? Bapak Ibu pernah tertipu di Tokopedia? Pernah?
ketipu di Tokped, kena spam. Kenapa? Scam. Saya kena. Jadi ceritanya saya begini. Saya beli barang, itu kan di Tokopedia. Ini pagi-pagi waktu ini salah saya buru-buru waktu itu. Saya beli pesan order gitu ya. Tiba-tiba saya dihubungi oleh penjualnya. Saya duga ini penjualnya karena dia menghubungi Shalom. Dia pakai Shalom, kena deh. Shalom, apakah betul Bapak yang bernama ini? Mungkin dia lihat dari nama saya ya. Apakah Bapak yang bernama Binsar Dadadat, alamat di sini? Betul, saya bilang. Oh, kami akan mengirim barang Bapak, mohon ganti metode pengiriman, kata dia. Oke, saya ganti. Oh, nggak bisa Pak. Oh, tidak apa-apa. Kami akan kirim link. Nanti Bapak tolong masukkan kodenya. Karena udah kena Shalom, habislah rasa curiga saya. Padahal yang dikirim ke saya itu minta kode OTP. Saya udah kena Shalom, ya, terhipnotis oleh Shalom. Wah, langsung masukin. Dia mengosongkan saldo GoPay dan OVO saya. Untuk banyak, nggak apa-apa, nggak usah diganti rugi. Waktu saya hubungi GoPay sama OVO, saya malah diajarin hati-hati terhadap orang yang meminta OTP. Ya, dia kagak dikasih Shalom sih. Kalau dikasih Shalom, pasti kena juga nih orang, gitu kan. Shalom, itu sebabnya saudara-saudara. Makanya ini peringatan, jangan berikan kode OTP kepada siapapun. Waspadalah. Jika ada saudara-saudara di sini yang melakukan penipuan seperti ini, bertobatlah. Oke? Yang paling cerdas menggunakan ini adalah pengamen. Ini bukan masalah kejahatan, tapi pengamen. Pengamen ini paling pintar melihat kesempatan. Contohnya, kalau Bapak Ibu makan di restoran yang ada B2-nya, pasti lagunya lagu rohani. Betul nggak? Mau makan mie goreng, pangsit, panggang B1, B2, di ujung pintu pasti lagunya lagu rohani. Kalau di masjid lagunya lagu rohani Muslim. Saya udah pernah melihat orang yang sama nyanyi lagu rohani Kristen dan lagu rohani Muslim. Dapat double dia. Itu namanya cerdas. Jadi orang bisa saja mengambil keuntungan dengan cara-cara seperti ini. Kalau pengamen ini, it's okay lah. Itu nggak nipu, itu ya emang kitanya aja. Karena lagu rohani keluar dompet. Oh, dia sanggup. Oh, aku pun sanggup kasih kau. Sap. Kalau pada saat ini kamu merasa ada sesuatu, ada suara di dalam diri kita, berhentilah melakukan kejahatan. Berhenti melakukan kejahatan. Jangan teruskan karena tanggung. Jangan teruskan karena tanggung. Nah, tanggung. Udah terlanjur, lanjutin aja. No, stop. Stop it. Stop it, turn back, stop it. Yang kedua, baru belajar berbuat baik. Jadi yang pertama saudara-saudara menarik sekali, bahwa di Yesaya 1 itu, pertama disuruh adalah berhenti berbuat jahat, baru belajar berbuat baik. Belajarlah berbuat baik. Berbuat baik bukan karena kita mau diselamatkan Tuhan, tapi karena Tuhan baik sama kita. Kita berbuat baik bukan untuk membujuk Tuhan. Tuhan gak perlu dibujuk. Dan terakhir, apa yang perlu kita lakukan? Lihat sekeliling kita. Kalau ada yang susah, kalau ada ketidakadilan, jangan diam. Jangan diam. Jangan sampai masalah itu datang ke kita baru kita bersuara. Misalnya gereja yang ditutup, saudara-saudara. Saya lihat gereja dapat IMB, ya, puji Tuhan, dapat IMB. Banyak gereja nggak punya IMB, saudara-saudara. Apakah kita mendiamkan saja gereja yang tidak punya IMB ini? Oh enggak. Mari kita sama-sama saling menolong. Bukan karena
dan kita udah selesai lalu yang lain kita tidak perlu tolong. Tapi karena dia merasa kesusahan, saya juga merasa dia bagian dari saya. Mari kita berbuat baik. Terakhir, tidak ada yang terlambat. Dosamu juga diampuni. Ini buat teman-teman, ini berita yang luar biasa. Dosaku udah terlalu besar. No, tidak ada yang terlalu besar. Bayangkan dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, seperti hutang yang dibersihkan, seperti tahun penghapusan pajak. Kamu akan dibersihkan. So stop doing bad things, berhentilah berbuat jahat, mulailah lakukan keadilan, dan minta ampun pada Tuhan. Dan yakinlah manusia mungkin tidak mengampuni kita. Ya, berapa kali Bapak Ibu seseorang boleh selingkuh? Berapa kali? Pertanyaan aneh ya. Coba kalian anak-anak muda, kalau pasangan kalian berselingkuh, ini belum menikah ya, masih pacar. Kalau pasangan kalian selingkuh, berapa kali kalian ampuni? Enggak, no, zero tolerance. Zero tolerance. Oh, masa sih? Wah, masa sih zero tolerance? Zero? Macam betul aja lah. Kalau dia orang baik tergoda sekali tetap zero? Ngeri. Manusia boleh tidak mengampun. Zero tolerance terhadap selingkuh. Tapi hai kamu yang selingkuh, minta ampun deh sama Tuhan. Pacar kamu boleh tidak menerima kamu lagi, tapi Tuhan akan menerimamu. Asalkan kamu berhenti melakukan kejahatan, jangan dilanjutin. Udah tanggung Tuhan, saya lanjutin aja. Berhenti lakukan kejahatan, perbuatlah yang baik. Jika ada dari kita pada saat ini betul-betul merasakan suara hati, suara Roh Kudus yang ada di telinga kita yang mengatakan, hei, kamu ini sedang melakukan kejahatan loh, berhenti loh, itu jahat loh, Tuhan gak suka. Kalau ada di antara kita yang merasakan mungkin bekerja di kantor lalu mengatakan, apa yang saya kerjakan ini sebenarnya tidak benar juga ya, mungkin saya sedang melakukan sesuatu yang salah, berhenti lakukan. Terakhir saya mau cerita seorang teman saya, dan saya akan tutup dari atas. Seorang teman saya, dia pecandu narkoba, Ibu Bapak. Dia pecandu narkoba, kebetulan orang tuanya cukup kaya. Dia sampai menjual beberapa properti bapaknya. Itu luar biasa, dia jual properti bapaknya. Mamanya tidak pernah berhenti berdoa untuk dia, kakaknya juga. Sampai akhirnya dia satu titik ya, dia berhenti dan dia katakan saya mau bertobat. Dan dia sekarang menjadi mahasiswa saya kemarin, dia mahasiswa S2 saya. Dan dia sekarang menjadi seorang pelayan Tuhan di Bali untuk masalah yang sama, masalah narkoba. Masyarakat menganggap dia sudah menjadi sampah, tapi keluarganya terus meminta kepada Tuhan. Dan dia percaya hidupnya bisa berubah. Dan akhirnya bayangkan orang yang menjual properti orang tuanya sekarang menjadi pekabar Injil. Semua bisa terjadi karena Tuhan Maha Besar. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu, mampukan kami untuk memiliki perubahan hati, mampukan kami untuk betul-betul merasakan kebaikan-Mu, untuk berhenti melakukan kejahatan dan mulai melakukan kebaikan. Sertai kami semua dalam berbagai pergumulan kami di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, ketika kami mencari pekerjaan yang baru, ketika kami mencoba bertahan, ketika kami mencari pasangan hidup, ketika kami menanti buah keturunan, ketika kami berdoa untuk anak keluarga kami yang mungkin pada saat ini berada dalam pergumulan. Tuhan dengar doa kami, mampukan kami berhenti dari kejahatan yang kami lakukan dan
kuatkan kami untuk terus-menerus berbuat baik. Biarlah ya Tuhan, terutama kami boleh melakukan keadilan kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami boleh terus mendukung orang-orang yang memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk gerejamu ini ya Tuhan, Gereja HKBP Mampang Perapatan, sertai para pendeta, para halado, sertai para aktivis gereja, mereka yang pada hari ini memberikan talenta mereka untuk memuji muliakan nama-Mu. Mereka yang hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini dengan luar biasa. Tuhan, berikan kami kesatuan hati untuk terus-menerus menjadi pelayan-Mu. Mampukan kami juga untuk menghadapi berbagai tantangan kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan berikan kekuatan melalui obat-obatan maupun masa istirahat yang mereka jalani. Juga program gereja, Tuhan berikan kekuatan agar boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran pemerintahan. Tuhan sertai agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk sinode Godang yang boleh selesai. Kiranya kami bukan hanya menghasilkan keputusan, tapi boleh menjalankan berbagai keputusan yang sudah diambil oleh para peserta. Terima kasih Allah. Bantu juga para korban bencana, mereka yang menjadi korban bencana alam di Tarutung, juga kapal yang tenggelam yang di Kupang hari Senin yang lalu. Juga kami berdoa untuk perang yang masih berlangsung di Ukraina, dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman yang ada di Korea Selatan yang juga tadi malam baru menghadapi sebuah bencana di mana banyak orang yang meninggal dunia karena terinjak-injak oleh kerumunan massa. Tuhan, mampukan kami semua untuk betul-betul bekerja sama mencari kebaikan, menjalankannya agar dunia ini boleh semakin baik, mencerminkan kasih yang berasal dari Engkau. Terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu baik untuk kita. Kita belajar berbuat baik dan berhenti berbuat dosa, kita akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita mengatakan hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus terkemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku mau bermasmur. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Katakan biar badai, Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. kita mau katakan apa arti? Apa arti hidup? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus
Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan, kita sudah selesai dalam ibadah sore hari ini. Kita boleh bersalam-salaman. Kami informasikan juga ada konsumsi di depan pintu gereja. Kami persilahkan saudara-saudara kami boleh menikmati. Katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati ainkan pujian.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan.